Saling menjadi teladan. Refleksi pagi 2118. Apa ajakan Rasul Paulus kepada orang percaya di wilayah Galatia setelah mereka diingatkan akan dasar iman mereka dalam Yesus Kristus? Ini ajakannya di Galatia 4 ayat 12. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengajak orang percaya dari latar belakang bukan Yahudi di wilayah Galatia untuk hidup terbebas dari mengejar perkenanan Allah dengan melakukan hukum Taurat. Walaupun Rasul Paulus adalah orang Yahudi, ia memberi teladan kepada semua orang yang bukan Yahudi untuk hidup hanya dalam iman kepada Yesus Kristus saja. Saudara-saudara, sejalan dengan apa yang disampaikannya ke jemaat Galatia, Rasul Paulus menuliskan di 1 Korintus 11 ayat 1, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Sebagai pemimpin umat, Rasul Paulus mengajak jemaat untuk mengikuti teladannya seperti ia mengikuti teladan Kristus. Seorang pemimpin umat percaya memang harus memberikan teladan iman di dalam kesungguhannya untuk mengikut Kristus. Hal ini haruslah diwujudkan dalam kehidupan yang menjadi kesaksian bagi semua orang demi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita saling menjadi teladan dalam kita mengikut Kristus. Biarlah kehidupan kita dapat menjadi terang yang membawa orang kepada Kristus. Kuat dalam Kristus. Refleksi pagi 2119. Mengapa Rasul Paulus kemudian bisa mendirikan jemaat Galatia? Mari simak Galatia 4 ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Saudara-saudara, karena petunjuk Roh Kudus, maka Rasul Paulus tidak jadi pergi ke wilayah Asia Kecil sesuai yang diceritakan di Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Di perjalanan itulah Rasul Paulus rupanya jatuh sakit dan harus tinggal di wilayah Galatia lebih lama sehingga ia justru bisa memberitakan Injil. Sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh telah dipakai Tuhan untuk membawa berita Injil. Saudara-saudara, sebagai pemberita Injil, Rasul Paulus tidaklah selalu dalam kondisi prima seperti yang dinyatakan di 1 Korintus 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Berbagai kelemahan fisik, ketakutan, dan kegentaran dialaminya. Bahkan Allah mengizinkan adanya penyakit menahun seperti yang diceritakan di 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Semua kelemahan fisik dan berbagai kegentaran hati tidaklah menjadikan Rasul Paulus undur, karena ia percaya seperti 2 Korintus 12 ayat 10. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita kuat dalam Kristus.
tidak menghina yang menderita. Refleksi pagi 2120. Atas pimpinan Roh, Rasul Paulus datang ke wilayah Galatia dan jatuh sakit. Dalam kondisi itu, bagaimana sikap orang Galatia terhadapnya? Mari lihat Galatia 4 ayat 14. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Saudara-saudara, penyakit yang diderita Rasul Paulus sewaktu di Galatia rupanya cukup parah dan menjijikkan. Meskipun demikian, orang Galatia tetap menyambutnya dengan kasih dan hormat, seakan ia malaikat Allah, bahkan Yesus sendiri. Saudara-saudara, penyakit menaun atau duri dalam daging di 1 Korintus 12 ayat 7 rupanya bisa menjadi kendala dalam pelayanan Rasul Paulus. Kambuhnya sakit ini mungkin saja yang dialami Rasul Paulus sewaktu ia sampai di wilayah Galatia. Hanya saja, orang Galatia tidaklah meremehkan atau menghina Rasul Paulus. Sekalipun sakit itu menjijikkan, orang Galatia tetap melayani Rasul Paulus di dalam kasih dan perhatian yang penuh. Sikap orang Galatia ini adalah sikap yang harus diteladani oleh kita semua. Oleh karenanya, marilah kita belajar mengasihi dan tidak memandang rendah dan jijik kepada mereka yang sedang menderita. Marilah kita saling menghormati sebagai sesama ciptaan Tuhan yang berharga di matanya.